Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai Seven Habits, yaitu Synergize atau sinergi. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Renaldi Putra Iqbal, NIM 4525091015. Jadi poin pertama itu definisi. Secara sederhana, Synergize atau sinergi berarti kerjasama kreatif atau creative corporation. Inti dari kebiasaan ini adalah bahwa keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Ini sering digambarkan dengan 1 tambah 1 sama dengan 3 atau lebih, bukan hanya 2. Synergize adalah proses menggabungkan kekuatan, perspektif, atau kreativitas dari berbagai individu untuk menghasilkan solusi atau hasil yang jauh lebih baik dan lebih inovatif daripada yang dapat dicapai oleh setiap individu secara terpisah atau melalui kompromi biasa. Elemen kunci strategi yang pertama itu menghargai perbedaan, yaitu sinergi berkembang ketika kita benar-benar menghargai dan menghormati perbedaan mental, emosional, dan psikologis antar individu. Perbedaan pandangan dianggap sebagai aset, bukan ancaman. Yang kedua itu komunikasi kreatif, yaitu sinergi adalah hasil dari komunikasi yang terbuka dan penuh kepercayaan, di mana setiap orang bersedia dipengaruhi oleh orang lain dan mencari alternatif ketiga, yaitu solusi yang bukan cara saya, bukan cara Anda, atau bahkan cara lebih baik dari yang dapat kita temukan bersama. Yang ketiga itu puncak dari kebiasaan sebelumnya. Sinergi hanya dapat dicapai secara efektif setelah mempraktikkan kebiasaan-kebiasaan sebelumnya, terutama think win-win dan seek first to understand then to be understood, karena membutuhkan rasa aman internal dan keamanan untuk berbagi dan mendengarkan secara mendalam. Singkatnya, Synergize atau sinergi adalah tentang mencari cara untuk berkolaborasi sedemikian rupa sehingga hasil akhirnya melampaui apa yang mungkin dilakukan oleh setiap orang secara independen. Sinergi adalah kebiasaan keenam dan merupakan kebiasaan di ruang publik yang paling tinggi. Ini adalah kebiasaan yang terjadi ketika kita telah menguasai 3 kebiasaan pribadi seperti proaktif, mengacu pada tujuan akhir, serta dahulu yang utama. Dan 2 kebiasaan hubungan, yaitu berpikir menang-menang dan berusaha mengerti dahulu baru dimengerti. Sinergi adalah kerjasama kreatif di mana kita menggabungkan berbagai pandangan untuk menciptakan solusi yang lebih unggul dari apapun yang dapat diciptakan oleh individu dan kelompok melalui kompromi biasa. Hasil sinergi adalah solusi baru yang tidak dipikirkan oleh siapapun pada awalnya. Ini adalah hasil dari proses penemuan dan penuh kegembiraan. Sinergi versus kompromi. Seringkali orang salah mengira sinergi sebagai kompromi, padahal keduanya sangat berbeda. Dari segi tujuannya, sinergi menciptakan solusi yang lebih baik dari proposal awal manapun atau alternatif ketiga. Kalau kompromi yaitu membagi-bagi sumber daya atau hasil setiap orang kehilangan sesuatu tetapi dapat berdampingan. Yang kedua itu hasil. Kalau sinergi adalah win-win yang sejati, yaitu energi dilepaskan dan hasilnya memperkaya semua pihak. Kalau komprominya itu loss-loss yang dilembutkan, yaitu setiap pihak merasa kehilangan sesuatu yang penting. Yang ketiga itu dari energi. Kalau sinergi itu membangun, fokus pada penemuan dan solusi baru, sedangkan kompromi adalah menguras, yaitu fokus pada tawar-menawar dan konsesi. Contohnya, kompromi adalah 2 orang yang ingin menggunakan mobil untuk 2 tujuan berbeda. Mereka berkompromi dengan membagi waktu penggunaan mobil menjadi 2 jam untuk masing-masing, keduanya tidak sepenuhnya puas. Kalau sinergi, mereka duduk bersama dan bertanya, mengapa kita berdua membutuhkan mobil? Mereka menemukan bahwa satu orang hanya perlu mengatur dan yang lain bisa menggunakan sepeda, atau mereka bisa berbagi tumpangan ke satu lokasi. Mereka menemukan solusi baru yang memuaskan kebutuhan inti mereka sepenuhnya. Selanjutnya, peran menghargai, yaitu valuing difference. Sinergi membutuhkan pemahaman dan komitmen terhadap kebiasaan kelima, yaitu berusaha mengerti dahulu baru dimengerti. Seek first to understand then to be understood. Selanjutnya, sinergi dalam organisasi. Dalam konteks organisasi, sinergi berarti pemecahan masalah kolaboratif, yaitu tim berinteraksi sedemikian rupa sehingga ide yang muncul jauh lebih unggul dari ide yang manapun. Yaitu kedua, keberagaman atau diversity. Keberagaman usia, jenis kelamin, ras, keahlian, dan sudut pandang adalah bahan bakar utama sinergi. Semakin beragam sudut pandangnya, semakin besar potensi untuk munculnya solusi yang benar-benar baru.
Inovasinya yaitu sinergi adalah cara utama untuk menghasilkan inovasi. Ini adalah proses mengumpulkan ide-ide yang bertentangan, merangkul ketegangan, dan menyalurkannya menjadi terobosan yang kreatif. Manfaatnya, sinergi kebiasaan keenam adalah puncak dari semua kebiasaan sebelumnya sehingga manfaatnya sangat signifikan baik di tingkat pribadi maupun profesional. Memahami sinergi saja tidak cukup, kita perlu tahu mengapa kebiasaan ini sangat bermanfaat. Manfaat utamanya yang pertama itu untuk pemecahan masalah dan inovasi. Yang pertama itu solusi yang unggul atau alternatif ketiga. Manfaat terbesar adalah kita tidak terjebak pada pilihan binar atau cara saya atau cara Anda. Sinergi selalu menghasilkan solusi yang lebih baik yang sebelumnya tidak terpikirkan. Yang kedua, meningkatkan kreativitas. Proses sinergi menstimulasi pemikiran kreatif. Ketika individu-individu dengan kekuatan berbeda berinteraksi, ide-ide saling memicu serta menciptakan terobosan dan inovasi yang mustahil dapat dicapai sendiri. Yang ketiga itu menguasai tantangan kompleks, yaitu untuk masalah yang sangat rumit atau multidimensi yang Covey sebut masalah pikiran publik. Sinergi adalah satu-satunya cara yang paling efektif karena ini memanfaatkan kebijaksanaan kolektif. Yang kedua, untuk hubungan dan lingkungan kerja. Yang pertama itu membangun kepercayaan tinggi, yaitu proses sinergi mengharuskan semua pihak berkomunikasi dalam suasana tim win-win, dan seek first to understood. Berhasil menemukan alternatif ketiga secara kolektif akan memperkuat ikatan dan kepercayaan dalam tim atau hubungan. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang inklusif, yaitu sinergi menghargai perbedaan. Dengan mencari pandangan orang lain, kita secara otomatis menciptakan budaya inklusif di mana setiap orang merasa bahwa perspektif dan kontribusinya berharga. Yang ketiga, meningkatkan semangat dan kepuasan. Ketika orang bekerja sama untuk menghasilkan hasil yang spektakuler, ada rasa pencapaian kolektif yang kuat, yaitu yang meningkatkan moral, motivasi, dan kepuasan kerja. Disebut psychological air dalam tim. Yang ketiga itu untuk pertumbuhan pribadi, seperti memperluas pandangan atau mindset. Dengan mendengarkan pandangan yang berbeda secara empati, sinergi memaksa kita keluar dari zona nyaman kita dan melihat dunia melalui lensa orang lain. Ini memperluas pemahaman dan kedewasaan pribadi kita sendiri. Selanjutnya, mengoptimalkan energi, seperti sinergi adalah proses yang positif dan membangun, berbeda dengan kompromi atau konflik yang dapat menguras energi. Sinergi melepaskan energi baru yang dapat digunakan untuk aksi selanjutnya. Selanjutnya, memanfaatkan kekuatan diri. Ketika kita bekerja dalam sinergi, kita tidak hanya fokus pada kelemahan, tetapi secara aktif dan memanfaatkan kekuatan umum setiap anggota tim, termasuk kekuatan kita sendiri, untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Secara sederhana, sinergi adalah cara hidup yang memungkinkan kita untuk mendapatkan hasil yang lebih besar dalam hidup dan pekerjaan melalui kerjasama yang cerdas dan kreatif dengan orang lain. Cara menstimulasikannya. Sinergi kebiasaan keenam adalah puncak dari semua kebiasaan sebelumnya, sehingga manfaatnya sangat signifikan baik di tingkat pribadi maupun profesional. 5 langkah menstimulasi sinergi. Sinergi adalah proses kreatif yang terjadi ketika kondisi psikologis yang tepat sudah tercipta. Yang pertama itu ciptakan keamanan psikologis. Kita tidak bisa bersinergi jika tidak ada kekuatan atau kecurigaan. Yang kedua, mulai dengan tujuan yang sama atau definisikan masalah bersama. Pastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang sedang kita coba capai atau selesaikan. Yang ketiga itu terapkan mendengarkan empati secara penuh. Habit 5 yaitu seek first to understand. Ini adalah langkah yang paling krusial untuk membuka jalan sinergi. Yang keempat itu buka diri untuk dipengaruhi, the creative space. Setelah kita mendengarkan dan mengerti, saatnya kita berbagi ide kita sendiri, baru dimengerti tetapi dengan mentalitas yang terbuka. Yang kelima itu kombinasikan dan wujudkan. Sinergi intinya adalah petualangan intelektual yang membutuhkan keberanian untuk terbuka, kerendahan hati untuk mendengarkan, dan kemauan untuk melihat dunia dengan cara yang sama sekali baru. Contoh perilaku atau aplikasi penerapan sinergi dalam lingkungan kepolisian Indonesia atau Polri sangat penting untuk efektivitas, keamanan, dan pelayanan publik. Yang pertama itu sinergi internal. Ini adalah penerapan kebiasaan keenam dalam tubuh organisasi Polri sendiri, menghasilkan efisiensi dan kecepatan penanganan kasus, seperti penyelidikan bersama, pengamanan demo atau massa, serta transfer pengetahuan. Yang kedua itu sinergi eksternal, yaitu sinergitas 3 pilar dan Gakumdu. Ini adalah kunci keberhasilan Polri dalam menjaga keamanan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas.
Sinergi mengubah operasi penegakan hukum dari urusan internal menjadi upaya kolaboratif yang didukung oleh berbagai pihak. Sinergi dalam penanganan kasus tertentu, terutama yang melibatkan tindak pidana pemilu atau lingkungan, Polri bersinergi dengan kejaksaan dan lembaga lain. Aplikasinya seperti Sentra Gakumdu adalah contoh nyata sinergi, di mana penyidik Polri, jaksa penuntut hukum, dan perwakilan Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu bekerja dalam satu atap. Hal ini mempercepat proses penanganan kasus, memastikan semua aspek hukum terpenuhi, dan menghindari adanya ego sektoral. Pelayanan publik kolaboratif seperti sinergi dengan BPD atau Basarnas. Saat terjadi bencana alam, Polri bersinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yaitu Basarnas. Polri fokus pada pengamanan lokasi dan evakuasi, sementara lembaga lain fokus pada penyelamatan dan logistik, menciptakan respon bencana dan intervensi secara efektif. Hasil sinerginya atau alternatif ketiga, ketika perilaku sinergis ini ditetapkan secara konsisten, hasilnya melampaui sekedar kerjasama, yaitu pertama meningkatkan kepercayaan publik, efektivitas operasi, serta kamtipmas yang lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.